Ingat, aku beritahu kalian amal yang paling bagus untuk kalian, kata Nabi, dan paling suci di sisi Tuhanmu, dan mudah mengangkatkan derajatmu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal kau menginfakkan emas dan perak, lengkap ini Pak, dan lebih baik daripada kalian berjihad ketemu musuh kalian, kau memenggal leher mereka, wa idribu a'naqakum, dan mereka juga memenggal leher kalian. Qalu, apa itu ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah, kami mau tahu, adakah amal yang paling afdal? Nah, daripada itu Nabi jawab apa? Sikit ya. Qala zikrullah. Singkat Nabi jawab, zikir kepada sedekah fisabilillah kalah dibandingkan zikir. Sedekah akan bernilai kalau ada zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'alimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Masih melanjutkan tentang keutamaan zikir. Terakhir yang kemarin yang ke-22, orang berzikir tenteram dan damai hatinya. Itu yang terakhir ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah zikir itu menenangkan hati. Itu yang terakhir kemarin tu. Nah, sekarang masuk yang ke-23. Pengarang kitab ini menyatakan kelebihan zikir yang ke-23, malaikat istirahat dari menulis segala amal buruk. Nah, jadi siapa yang berzikir, amal buruknya terhapus dan tak dicatat. Ya. Kemarin kan dikatakan qad buddilat sayiatukum hasanat. Sungguh kata Allah, ya, kejahatan kalian telah diganti dengan kebaikan. Setiap orang berzikir, hari itu yang dilakukan kejahatannya terhapus dengan sendirinya tatkala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kebaikan langsung diganti dengan hasanat. Atau dalam hadis yang lain, setiap keburukan akan terhapus dengan kebaikan. Nah, kebaikan yang paling mudah kan zikir. Zikir tak pakai modal. Tak ada wuduk pun boleh. Ibu-ibu lagi haid pun boleh. Bapak-bapak jadi junub pun tak masalah. Nah, jadi jelas bahwasanya setiap orang yang berzikir, sayiat diganti dengan hasanat. Kejelekan-kejelekannya otomatis berpindah sudah. Jadi kebaikan yang muncul. Itu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah zikir ni, murah meriah. Ya, murah meriah. Kemudian yang ke-24, nah, ya, meringankan dari beratnya kesulitan pada hari kiamat. Oh, ini hari kiamat ni agak susah. Ya, hari kiamat ini orang berbondong-bondong, ya,
menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing dengan hal dirinya. Tetapi ingat, di hari kiamat itu kita akan digiring dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, mohon maaf ini. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu kata Abdullah bin Abbas, apabila engkau melewati sirat, bermacam-macam orang melintasi. Ada yang lewat itu seperti kilat. Yang kedua, ada kecepatannya lebih rendah daripada itu. Kalau kita sekarang ni seperti mobil lah, kecepatan tinggi. Kemudian seperti orang pakai motor, dulu kan pakai kuda. Nah, kemudian seperti orang menunggangi unta. Terakhir seperti orang menunggangi keledai. Kemudian kata Nabi, ada orang merangkak. Ya, ada orang yang memang tidak sampai ke seberang. Nah, semua itu tergantung amalnya. Tapi begitu orang alim, orang alim itu guru-guru kita lah yang dekat sama Allah. Orang alim dia tak boleh melintas dulu, tak boleh. Apa sebab? Dia punya kelebihan. Ya, Nabi SAW bersabda, yashfa'u yawmal qiyamah thalathun, yang beri syafaat di hari kiamat 3, kata Nabi. Al-anbiya, ya para nabi. Yang kedua, wal ulama, ulama yang dekat dengan Allah. Kemudian wasyuhada. Nah, kita ni ngukur diri, mungkin kita dengan Nabi ini ngukur diri lah. Siapa kita ni? Kita cari perantaranya, siapa yang bisa menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada hamba-hamba yang saleh, orang-orang yang alim, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tariqah ini, guru kita lah mursyid. Mursyid tak diragukan Bapak Ibu. Ya, dia tu dah dekat sama Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan nak menyombongkan diri. Nanti hari kiamat kita ketakutan. Kita akan mencari wasilah. Mana dulu orang-orang yang dekat dengan Allah yang kita dekati? Oh, ada guru kita. Alhamdulillah. Guru kita lah mengiringi kita nanti di hari kiamat. Makanya hiruk pikuk hari kiamat akan dimudahkan karena kita berantai. Apa tu? Bersilsilah. Silsilah itu guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam tarekat itu ada sanad, ada silsilah. Ijazah guru sampai kepada Rasulullah. Maka itulah talqin itu ijazah dari guru ke guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan perjalanan di hari kiamat. Hari kiamat itu sulit Bapak Ibu, macam orang pergi haji itulah. Bukan nyaman pergi haji itu. Dari turun dari rumah, masuk asrama haji, nginap dulu, ngemaskan barang, ya, berangkat ke bandara, diperiksa lagi, cap paspor, apalagi sekarang ni kartu vaksin lagi keluar, PCR lagi. Aduh, jangan gampang Pak. Saya bayangkan pergi haji ni sulit rupanya. Mau sampai ke Mekah tu bukan yang gampang. Sampai di Mekah ada masalah lagi. Jadi kalau saya lihat perjalanan haji itu, oh ginilah akhirat nanti ini. Macam-macam manusia itu. Ya, dengan urusannya. Kita harus ada wasilah. Wasilah di bandara. Ada jumpa orang bandara. Sini aku bantu kau, kata dia. Sampai di Saudi, ada lagi menyemput kita. Masya Allah. Mudah dah tu. Itulah guru. Di akhirat nanti guru berperan penting. Kalah orang tua kita. Orang tua kita maaf. Kalau dia taat, alhamdulillah selamatlah dengan kita ini. Tapi kalau guru, dia membantu tu. Bantu kita di akhirat tu. Kenapa? Pergi haji tu saya dapat pelajaran. Capek. Bawa barang, bawa apa. Wa tazawwadu
fa inna khairizadi taqwa. Berbekallah kau itu bekal, bawa tas, bawa apa macam-macam, tapi yang sebaik-baik bekal takwa. Akhirat nanti bekal kita takwa kepada Allah SWT. Ya, banyak-banyak ngamalkan kalimatut takwa. Mana kalimatut takwa? Kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Nah, jadi insya-Allah hiruk pikuk hari kiamat Allah mudahkan. 20 berapa tu? 25. Nah, zikir lebih utama daripada haji, perang dan sedekah. Ini orang salah faham ni, bahaya ni. Akhirnya zikir tak mau pergi haji. Ini perang pun tak ada apa-apa, sedekah pun kalah dengan zikir. Gimana ni Pak Ustaz? Makanya kita belajar. Kau tak belajar, baca buku sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesatlah. Kemarin dah saya sampaikan, ya, seluruh ibadah itu bermacam-macam. Macam-macam. Ibadah salat, ibadah haji, sedekahnya, jihad fisabilillah. Banyaklah ibadah tu. Banyak. Cuman intinya ibadah itu di dalamnya harus ada ingat kepada Allah, baru ada nilai. Orang pergi haji tak ingat Allah, lalai. Orang salat tak ingat Allah, lalai juga. Sedekah kalau tak ada ingat Allah, bisa riak kita. Perang juga begitu. Ada aja sahabat yang perang. Perang. Jadi sahabat nyatakan dia ni hebat dalam peperangan. Ya. Dia termasuk mungkin ahli surga. Nabi nguping, Nabi dengar. La, kata Nabi, huwa finnar, dia masuk neraka, kata Nabi. Jihad tu mah, perang tu belum tentu masuk surga. Bingung tak sahabat? Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, kau lihat, begitu dia meninggal, rupanya dia mengambil selimut. Selimut belum dibagikan. Harta rampasan perang itu tak boleh dibagikan kecuali Allah dan Rasulnya membagikan. Ini sahabat ini tadi ni yang hebat berperang ni, dia udah ngambil duluan dah, belum dibagi, mencuri namanya tu. Akhirnya meninggal masuk neraka, kata Nabi. Nabi bilang masuk neraka dia. Innamal amalu, rupanya dia berperang mau dapat bagian. Gitu gak kita beribadah? Kalau ada tujuan selain Allah, aduh, payahlah tu dah. Maka dibetulkan, ilahi, ini saya ulang-ulang terus ni biar kita faham apa tu tarekat, membersihkan amal. Ya, tujuan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat berperang tidak lulus dia. Kenapa? Salah niat. Orang salat juga begitu, tak lulus kalau salah niat. Orang haji juga begitu, tak lulus, salah niat. Apalagi pergi haji balik pengen dapat gelar, oh habislah, habis sudah. 5-6 kali haji, senang dipanggil Pak Haji. Aduh, Haji Muhyiddin. dapat dikenang Haji Muhyiddin. Biar dibuat ke sinetron tu pelajaran. Inilah dikatakan bahwa zikir lebih afdal dari semuanya. Kenapa? Haji, salat, perang, sedekah, kalau tak ada zikir habis. Itu maksudnya. Jangan salah faham. Nengok baca begitu, oh, kalau begitu zikir lah. Tak salah haji, salah faham lah tu. Ya, ingat tu salah faham tu. Ya, jadi semua ibadah banyak kata guru kita, tapi di dalamnya hanya satu saja dia bernilai, kalau ada ingat kepada Allah. Indah betul kajiannya. Ibadah macam-macam, zikir itu jadi dalamnya wasadir.
Apalagi dalam sebuah hadis Nabi SAW, kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ingat, aku beritahu kalian amal yang paling bagus untuk kalian, kata Nabi. Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi Tuhanmu. Wa arfi'ha wa rafa'iha fi darajatikum, dan mudah mengangkatkan derajatmu naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa khairilakum min infaqidz dhahab wal waraq, lebih afdal kau menginfakkan emas dan perak. Lengkap ini, Pak. Apalagi? Wa khairilakum min an talqahu aduwakum, dan lebih baik daripada kalian berjihad ketemu musuh kalian. Fatadribu a'naqahum, kau memenggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka juga memenggal leher kalian. Qalu, apa itu ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah, kami mau tahu, adakah amal yang paling afdal? Nah, daripada itu Nabi jawab apa? Sikit ya. Qala zikrullah. Singkat Nabi jawab, zikir kepada sedekah fisabilillah kalah dibandingkan zikir. Sedekah akan bernilai kalau ada zikir. Oh, macam mana pula sedekah ni ada zikir? Ini tak faham lagi ni. Apakah waktu keluar sedekah ni Allah Allah Allah? Bukan begitu. Zikir ini akan merubah semua amalnya. Kalau hatimu ada Allah, nanti bersedekah ni dengan duit ni, sadar ini punya Allah, dikeluarkan untuk di jalan. Hati bilang begitu, zikir tu namanya. Itu buah dari zikir, Pak. Itu maksudnya orang bersedekah sadar duit ini dari Allah, dijalankan di jalan Allah, itulah zikir. Kalau tak ada niat begini, lalai nama itu. Lalai nama itu. Hati-hati bersedekah habis pahala, Pak. Apa kata Allah bilang? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, kata Allah, dan menyakiti hati yang menerima, habis pahala. Bahkan bisa masuk neraka dalam hadis itu. Kau menyebut-nyebut, menyakiti hati yang menerima, bahkan kau masuk neraka, kata Nabi SAW. Hati-hati Bapak Ibu. Maklumlah, orang bersedekah ni kau tak ada ilmu, kalau tidak bertarekah, disebut-sebut tu. Namanya pun disebutnya. Si anak tu, aku beri kemarin sekian, sian dia. Ada kesian pula belakang tu. Dia ngasih tu, Pak, tapi dia omongkannya sepertinya bagus, padahal tak bagus tu. Coba kau sampai ke kuping orang yang mendengar tu, tersinggung dia. Rupanya sedekah pun jangan main-main, bisa membawa maaf ke jurang api nerakanya Allah kalau sudah menyakiti hati orang menerima. Nah, kita kok tak bertarekat ni, Pak, tak lurus ibadah kita. Kita betulkan amal kita ni. Apa pun, amal banyak, tapi kau salah niat, habis juga. Jadi Masya Allah, zikir ini membetulkan ibadah kita, bernilai menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian 26, Allah memberi lebih banyak daripada kepada orang yang memohon tidak dibarengi dengan zikir. Ya, meskipun orang yang berzikir tersebut tidak meminta kepada Allah. Ini sudah sering saya sampaikan hadis ini, ya. Allah berfirman dalam hadis kursi, man syaghalani dzikri an mas'alati a'taituhu afdalu minas sa'ilin. Siapa orang yang sibuk kepadaku berzikir sehingga lupa meminta kepadaku, aku beri dia lebih afdal daripada orang yang meminta. Masya Allah. Jadi bapak ibu sibuk berzikir, lupa minta, ibu bapak dapat lebih afdal daripada orang yang minta. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang kok berzikir tu doanya tak panjang-panjang. Saya ya doa panjang. Itu bedanya apa? Kalau lihat buku-buku tarekat itu, orang doa tak panjang, tapi saya suka doa panjang. Apa sebab? Saya merasakan nikmat dalam berdoa, bukan mintanya, dah.
Jangan jadikan doa alat meminta. Bagi saya doa alat mengadu. Siapa yang banyak mengadu sama Allah, hati lapang. Daripada banyak mengadu sama manusia. Yang diadukan pertama senang dengar. 2 kali datang ngadu lagi, masih boleh lah kata dia. Ketiga kali ngadu lagi, maka we datang kata dia. Manusia kalau kita banyak mengadu, risau dia. Tapi kalau banyak mengadu sama Allah, itulah yang Allah senang. Allah bilang apa? Hamba-Ku paham, akulah memegang segala urusan, dan dia mengadu dengan aku, kata Allah. Jadi jangan salahkan saya kalau doa panjang-panjang. Ya, saya suka nak mengadu dengan Allah saja. Kapan diberinya terserah Allah lah. Sedang apa dikasihnya terserah Allah. Tapi kalau dalam tariqah tu dia banyak sibuk berzikir. Saya belum sampai kepada orang muntahi yang sempurna. Mereka banyak zikir daripada berdoa. Kita ni masih seimbang lah. Doa banyak, zikir pun banyak. Tak apa-apa, mudah-mudahan nanti kita sibuk banyak berzikir nanti. Kemudian yang ke-27, terakhir ni. Orang yang berzikir itu diliputi oleh rahmah, diberi sakinah, senang hati, dan diberi barakah. Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin ijtimuna yadhkuruna Allah Ta'ala, yajtami'una yadhkuruna Allah Ta'ala." Tidak ada suatu kaum berkumpul duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihumus sakinah, kecuali turun kepadanya sakinah, ketenangan. Bapak ibu ni kok terus rutin hati tenang, biasa je. Ada masalah tenang masih bisa menghadapinya. Apa kita ada masalah? Ketenangan itu perlu. Wa khafat alaihumul malaikah, malaikat datang menaungi mereka. Wa dzakarallahu indahu, Allah sebut kita ni di sisi malaikat. Malaikat, tu hamba aku dah menyebut aku, kata Allah. Begitu dia. Jadi insya-Allah ketenangan ini yang perlu kita cari. Ya, banyak harta hati risau, susah di dunia ini. Tapi biar hidup sederhana tapi hati tenang, surga dunia ini. Kita perlu ketenangan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hati kita ketenangan, ya, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekira cukup ya Bapak Ibu. Masih ada berapa lagi ni? Tinggal 5 lagi. Ya, 2 3 4 5 6 7 8 lagi masih. Mungkin 2 kali pertemuan kali. Ya, untuk menyelesaikan fadilah zikir. Sekira cukup, sudah dapat dipahami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau janinnya lebih dari 4 bulan, ya, lebih dari 4 bulan berarti roh sudah ada. Kalau roh sudah ada, berarti keberadaan janin sudah mengetahui dia berada di dalam rahim ibunya. Tapi kalau masih segumpal daging, tak ada. Manusia itu diciptakan dengan 4 tahap. Pertama, dia berupa nutfah. Yang kedua, alaqah. Yang ketiga, mudghah. Kemudian baru dikirimkan roh. 40 hari pertama nutfah. Tambah 40 hari yang kedua alaqah. Berapa hari dah tu? 80 hari ya. Nah, yang ketiga mudghah. Berapa hari tu? 120 hari, baru dikirim roh. 120 hari itu berapa? Berapa bulan? 4 kan? Jadi di atas 4 bulan sudah ada roh, si janin kenal ibunya. Dan dia juga kenal ayahnya. Ya. Nah, kalaulah meninggal dalam perut di atas 4 bulan, itu janin beri syafaat sama ibunya, sama bapaknya. Dan sunnah diberi nama, kata ulama. Sunnah diberi nama anak yang meninggal dalam perut tapi di atas 4 bulan. Sunnah beri nama. Karena sudah ada roh.
Dan cara melaksanakannya, kalau di atas 4 bulan, 3. Mandi, kapan, tanam. Ya. Meninggal 7 bulan ke, 8 bulan ke, 9 bulan ke, yang penting meninggal dalam perut. Begitu lahir, udah meninggal, 3 macam. Mandi, kapan, tanam. Kenapa dia tak disalatkan? Kerana belum sempat hidup di dunia. Nah, kalau sempat bergerak saja, 4 macam, ditambah dengan salat. Atau tidak bergerak tapi ada suaranya, sebentar ya, setelah itu hilang suaranya, sempat hidup. 4 macam. Tapi kalau dia meninggal dalam perut, 3 saja. Kalau dia meninggal sebelum rohnya sampai, gimana? Kalau ada bentuknya keluar, dibungkus dengan kain, tanam. Tanam di mana Pak Ustaz? Di mana pun boleh. Belakang pokok pisang di rumah, boleh. Tak apa. Tidak harus di kuburan, kerana belum ada roh. Kalau segumpal darah, buang ke parit. Tak ada pengaruh apa-apa tu ya. Jangan takut-takut pula. Kalau hanya segumpal darah, tak ada pengaruh. Tapi kalau segumpal daging, ada bentuk, bungkus, tanam. Tidak harus di kuburan. Mau di kuburan? Boleh, tak apa-apa. Ada orang takut ke? Kuburannya lah, kata dia. Takut saya. Nah, kata dia. Macam mana ni? Beri syafaat. Ya. Dalam perut dan sebab bulan beri syafaat bagi yang lahir. Ya. Selama anak itu belum akil baligh, dia akan beri syafaat kepada orang tuanya. Berapa banyak? Dalam hadis dikatakan, siapa yang meninggal anaknya belum akil baligh, 3 orang, dia akan membantu beri syafaat kepada orang tuanya. Kadang kita kan bingung, kok bisa bersyafaat? Ya, anak tu bersih, suci, tidak ada dosa. Makanya yang bisa beri syafaat di hari kiamat hanya orang suci. Kan? Orang suci kan? Siapa tu? Nabi, apa lagi? Ulama yang bersih, artinya ulama yang suci, sufi, wali Allah. Kemudian syuhada, kelebihan dia. Keempat apa lagi? Bayi. Ini yang beri syafaat nanti. Jadi siapa yang bersih nanti di hari kiamat, dia bisa beri syafaat. Maka beruntung kita selaku orang tua punya anak meninggal waktu kecil. Ada juga yang dewasa tapi anaknya orang yang alim, suci. Oh, Masya Allah. Ini orang tua ini bahagia. Jangankan begitu Pak, mengenai Al-Quran saja tu, kalau anak hafal Quran dan mengamalkan, ingat ya, hamalatul Quran artinya bukan hanya hafal saja, hafal dan mengamalkan. Jangankan anak tu, orang tuanya diberi mahkota. Orang tuanya diberi mahkota oleh Allah kerana kelebihan anaknya tadi, hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya, kalau orang tua dapat macam itu, gimana anaknya tu? Itulah kelebihannya. Baik ya, sekiranya cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.